Suaranya juga kan? Dengar? Ada tukang enggak? Suaranya. Karena kegantengan sama kecantikan adik-adik semua, silau luar biasa. Padahal memang Di silau. posisinya memang di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini Allah berkenankan kita masih bisa mengikuti kegiatan Dinul Islam di SD Negeri 1 Kuala Simpang hari kedua. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Yang laki-laki teh masih semangat semuanya? Semangat. Yang perempuan masih semangat semuanya? Semangat. Nampaknya nggak sahur. Masih pagi dan lemas. Sekali lagi semuanya masih semangat. Takbir. 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 Allahu Akbar. Terus salam berikan salam juga bersama-sama kita saksikan pangkuan Nabi alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagai teladan untuk kita semua dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita di dunia ini, termasuk adanya syariat puasa ini karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah untuk kita semua agar kita punya pegangan, punya contoh dalam menjalankan setiap amal ibadah. Semuanya pengen ketemu sama Rasulullah. Pengen ketemu sama Rasulullah. Pengen ketemu sama Rasulullah. Diupload. Ada yang tak mau? Oh, enggak. Pengen ketemu sama Abu Jahal ya? Biasa. Atau sama Abu Jandal? Siapa yang mau ketemu sama Rasulullah? Oh, siapa yang mau masuk surga? Masih ada yang nggak mau? Nggak mau masuk surga? Saya ikutan ketemu. Oh, mau semua. Insya Allah semuanya jadi ahli surga. Amin. Amin. Allahumma amin. Kalau lama-lama karena teriknya luar biasa ini. 1 menit aja yuk, 1 menit. Cukup ya? 1 jam ditempuh. Boleh? Nanti dia tinggal sendiri di sini, kita masuk ke depan ya. Cinta sama Rasulullah. Kalau mau ketemu sama Rasulullah, maka kita harus punya rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri cinta, bukti cinta. Orang-orang yang cinta kepada orang yang dia cintai harus kenal sama Rasulullah. Semuanya kenal sama Rasulullah nggak? Kenal sama Rasulullah nggak? Saya tanya ya. Saya tanya ya. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal berapa? Hah? Masehi 12 Rabiul Akhir. Kapan Rasulullah wafat? 12 Rabiul Awal. Pintar, Masya Allah, anak SD Negeri 1. Kalau kenal lagi, saya tanya, anaknya Rasulullah ada berapa? 7. Berapa lagi? 3 lagi-lagi 4. Oh, gini aja. Kita sambilan nyanyi, oke? Coba, anak-anak Nabi 3, 4. Pertama Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Siti, Abdullah,
Bagus. Satu lagi pertanyaan. Siapa nama nenek Nabi Muhammad SAW? Siapa? Ayo. Ayo siapa? 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 Nama nenek Nabi Muhammad SAW adalah Fatimah. Ya, ilmu satu lagi tambahan. Nah, Ustaz. Ada dua kisah yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ada hibur. Cerita tentang tadi anak Nabi Muhammad yang paling terakhir siapa namanya? Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Berarti dia adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas ketika bulan Ramadan, Hasan dan Husain ketika di bulan Ramadan datang kepada Ibunda Fatimah. Dia bilang, wahai Ibunda Fatimah, ini kan bulan puasa, sebentar lagi akan hari raya, kata Hasan dan Husain. Dia bilang, anak-anak yang lain, wahai ibunda, anak-anak di Madinah pada saat itu sudah menyiapkan baju lebaran. Sudah menyiapkan baju lebaran. Kalian udah punya baju lebaran? Nanti minta beli ya. Nah, setelah itu dia bilang sama ibundanya Fatimah, dia bilang, wahai ibunda, baju kami mana, katanya. Baju kami, Hasan dan Husain mengatakan, kami udah punya baju belum, wahai bunda? Karena yang lain, anak-anak yang lain di Madinah sudah menyiapkan baju kami. Kata ibunda Fatimah sambil rasa terenyuh hatinya, dia mengatakan, wahai anakku Hasan Husain, baju kalian sedang berada di tempat jahit, di tempat tukang jahit. Tapi sebenarnya ada? Sebenarnya tidak ada. Tapi hanya untuk agar Hasan dan Husain tenang dan mereka bisa bahagia. Hari berhari berlalu, mereka puasa dengan hikmah. Mereka puasa full 20 hari, 29 hari, sampailah waktunya hari. Ketika malam hari raya, dia mengatakan lagi kepada ibunda Fatimah. Dia katakan, wahai ibunda, baju kami kok belum siap, baju kami kok belum sampai. Kenapa baju kami belum sampai? Besok itu udah hari raya, bunda. Terus ibunda Fatimah dengan rasa yang sangat sedih, bingung mau menjawab apa. Kenapa? Karena bajunya belum ada sebenarnya. Dia bilang, wahai anakku, sabar sebentar, mungkin masih ada terkendala di tempat jahit. Dengan kecewa, Hasan dan Husain pergi. Mereka bermain, menikmati malam hari raya, malam lebaran, sambil menunggu dan berharap besok bajunya ada. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada datang seseorang mengetok pintu. Assalamualaikum, dia mengatakan. Terus Siti Fatimah dari dalam rumah menjawab, waalaikumsalam. Siapa itu di luar? Katanya kan gitu. Terus ada seorang laki-laki itu mengatakan, aku adalah tukang jahit, katanya. Aku membawakan baju Hasan dan Husain yang telah selesai dijahit. Dia kan bingung, ya, siapa yang pesan kan itu? Siapa yang pesan kok tiba-tiba ada? Tapi dengan berbahagia, dengan senang hati Bunda Fatimah, alhamdulillah, akhirnya besok anakku ada baju. Dia ambil baju tersebut, dia simpan, dia sampaikan kepada Hasan dan Husain. Mereka gembira luar biasa. Mereka senang, katanya, kami punya baju. Terus tidak lama Rasulullah SAW datang lalu mengatakan, wahai Fatimah, tadi ada datang tukang jahit? Iya, tadi ada datang tukang jahit. Tahukah engkau sebenarnya itu bukan tukang jahit, kata Rasulullah SAW. Itu adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga yang mengantarkan baju untuk Hasan dan Husain. Masya Allah, tabarakallah. Itu kisah pertama. Jika ada kisah yang pertama tadi, ayo kisah kedua. Cerita tentang lebaran. Ada seseorang ketika hari raya pertama,
Ketika anak-anak di Madinah sedang bergembira merayakan hari raya, mereka bercandaria dengan keluarganya. Ketika Rasulullah SAW lewat, Rasulullah, terus Rasulullah lihat, kok ada satu orang anak duduk di sudut, gitu kan, sedang termenung. Lihat anak itu kok lagi sedih, gitu. Lalu tergeraklah hati Rasulullah. Dia datangi, wahai anak, katanya, kenapa engkau bersedih? Bukannya ini hari raya? Bukannya ini hari raya? Kenapa engkau tidak bergembira seperti yang lain? Terus apa kata anak tersebut? Wahai paman. Pertama dia tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Dia bilang, wahai paman, bagaimana aku tidak bersedih? Engkau lihat anak-anak yang lain, mereka sedang bercanda gurau, mereka sedang bersenang-senang dengan keluarga mereka. Mereka merasakan kehangatan keluarga. Sedangkan saya sudah tidak punya ayah, katanya. Ayah saya sudah meninggal dalam peperangan ketika jihad bersama Rasulullah, katanya. Bagaimana aku tidak sedih? Aku tidak merasakan kehangatan keluargaku. Ibumu kemana? Ibunya sudah pergi meninggalkan dia. Ibunya sudah meninggal lagi. Lalu dia tidak punya harta, maka dia hidup sebatang kara. Ternyuh hati Rasulullah melihat ada seorang anak yang bersedih sekali di hari raya. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai nak, kamu mau tidak, katanya, aku menjadi ayahmu, lalu ibunda Aisyah menjadi ibumu, Hasan dan Husain menjadi saudara-saudari, dan Fatimah menjadi saudari. Terus anak tersebut baru sadar yang ngomong ini adalah Rasulullah. Dia bilang, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau kalau engkau angkat menjadi anak? Maka akhirnya dia bergembira, dia mengatakan kepada semua anak-anak, hore, aku sudah punya ayah, aku sudah punya ayah, aku sudah punya keluarga. Dia berkata kepada yang lain semuanya dengan hati yang gembira, dia punya keluarga. Ustaz, semuanya dua kisah tadi. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Apa hikmah yang bisa kita ambil? Semuanya buka puasa di rumah kemarin pakai apa? Ada es? Ada gorengan? Makanan? Kue? Ada yang ada, kurma, ada yang ada, es, ada yang minum. Dah, enak. Tadi sahur pakai apa? Ada lauknya, enak semua. Dua kisah tadi mengajarkan kita untuk apa? Untuk peduli dengan sesama. Kita enak di sini makan, kita enak sahurnya, kita enak buka puasanya. Di wilayah yang lain seperti doa dari Ustaz Wahab, apa? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka sahur saja cuma pakai bismillah. Mereka harus berbuka puasa dengan apa? Dengan rumput. Bayangin ada saudara-saudara kita yang seperti itu kita rasakan. Di tengah-tengah kita juga ternyata ada saudara-saudara kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, ternyata mereka tidak punya sesuatu untuk mereka makan ketika sahur dan untuk berbuka. Maka kita harus peduli dengan sesama. Siap peduli sama sesama? Siap peduli dengan sesama? Kalau kita nggak peduli dengan saudara kita, maka jangan harap nanti kita bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita bisa beli baju baru, tapi ternyata saudara kita, tetangga kita, jangankan baju baru, kehangatan keluarga saja dia tidak bisa dia rasakan ada yang seperti itu. Maka kita harus berbagi kesenangan, kita harus berbagi suka agar semua orang bisa merasakan bahagia dan semuanya bisa berhari raya di nanti ketika Idul Fitri. Semuanya sama-sama ya. Kalian tahu kalau saya nyanyi Nabi Putra Abdullah tahu? Tahu? Kalau saya bilang Nabi Putra Abdullah jawabannya apa?
Iya, sama-sama semua ya. Sama-sama semua ya. Setelah itu kita masukin ya. Panas juga. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Sama-sama ya. Maula ya salli wa sallim Iman abadan. ala hadi manusia yang ketiga, manusia yang kucinta. Sekali lagi, Maula ya salim bika khairil khalqi kulli, manusia yang ketiga, manusia yang mulia. Ya terakhir sekali, Maula. Yang kedua suaranya. Ala hadi. Bika khairil khalqi kul. Sekali lagi, Maula. Maula ya salli wa sallim abadan Ala habib. bika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya jadi anak-anak ahli surga, anak yang soleh dan soleha semuanya dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan nanti kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Itu bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.